2025. Siap. Lanjutkan. Komandan Kodim 1302 Minahasa selaku pimpinan Siara Pahlawan dipimpin oleh pimpinan Siara. Pada arwah pahlawan. Hormat. Gerak. Penghormatan akhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan Siara. Pada arwah para pahlawan. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Tuhan, karena pada saat ini di usia 47 tahun keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri dan Putra Putri Purnawirawan. Saat ini ya Tuhan, sebagai generasi penerus dalam rangka memperingati HUT ke-47, kami telah melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota. Biarlah perjuangan para pahlawan saat ini akan kami lanjutkan. Penaburan bunga oleh pimpinan
memperingati HUT ke-47 FKPPI hari Jumat tanggal 12 September 2025 pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat ruang rapat dan Mawangsa Makodim 1302 Minahasa dengan tema Bersatu dalam Kebinekaan, Menguatkan Ketahanan Nasional untuk Membangun Negeri. Pembukaan. 1. Para tamu undangan dipersilakan masuk. Kedua, ucapan selamat datang oleh Ketua Tim Kerja Bapak Marcel Maramis SHMH. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Dr. Alce Agustin Musa SHMH. Diikuti seluruh hadirin dengan hikmat. Kemudian sambutan. Sambutan pertama dibawakan oleh Ketua PD 2202 KBF KPPI Sulut, Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander MM Ipu Asyar diwakili Sekretaris Bapak Ferry Petrus Sutanto SOS MSI. Sambutan kedua oleh Dandim 1302 Minahasa, Bapak Letkol Infantri Bonaventura Ageng Fajar S, diwakili oleh Kepala Staf Kodim 1302 Minahasa, Bapak Mayor Infantri Daeng Pasaka SE, yang juga adalah putra TNI anggota FKPPI nantinya. Kemudian doa oleh Bapak Jerry Ingkiriwang. Keempat, proses pemotongan tumpeng oleh Sekretaris PD 2202 KBF KPPI Sulut Bapak Ferry Petrus Sutanto SOS MSI. Kemudian tumpeng akan diserahkan kepada Dandim 1302 Minahasa, Bapak Letkol Infantri Bonaventura Ageng Fajar S, diwakili oleh Kepala Staf Kodim 1302 Minahasa, Bapak Mayor Infantri Daeng Pasaka SE. Kemudian Ketua PD 2202 KBF KPPI Sulut oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander Sompi MM Ibu ASEAN diwakili oleh Wakil Ketua Bapak John Mandiri dan Bapak Jimmy Wongkar, dan kepada PC 1302 KBF KPPI Minahasa diwakili oleh Sekretaris Marcel Singko. Kemudian penyerahan tumpeng secara simbolis kepada para sesepuh Bapak Jerry Ingkiriwang, alumni Takorna Angkatan nomor anggota 2201010001. Kemudian perwakilan PD 2202 KBF KPPI Sulut dan Ibu Yeni Yowenta, dan juga kepada generasi muda FKPPI atas nama BD Singkop Surabaya Lambang Sinergi dan Regenerasi. Setelah itu kita akan mengadakan bersama-sama dan makan siang bersama. Sebelum undangan nanti akan dipersilakan menikmati hidangan nasi kompor dan hidangan lainnya dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Kemudian penutup, ucapan terima kasih dan membuka acara selanjutnya. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu ucapan selamat datang oleh Ketua Tim Kerja Bapak Marcel Maramis SHMH. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. FKPPI Jaya! FKPPI Jaya! Rasa syukur yang tak terhingga pada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang oleh karena anugerahnya, tuntunannya, keluarga besar FKPPI Daerah 22 Sulawesi Utara boleh melaksanakan kegiatan HUT ke-47 FKPPI tanggal 12 September 2025 dengan lokasi
Taman Makam Pahlawan Minahasa Tondano, dan Taman Makam Pahlawan Dr. Samratulangi. Serta setelah acara kunjungan ini kita akan berkunjung juga berziarah ke makam dari mantan ketua PD 22 FKPPI Sulawesi Utara, almarhum Bapak Henry Becet Sompotan SIH. Dipilihnya kegiatan di Tondano, di TMP Tondano dan makam Dr. Samratulangi karena itu kunjungan ke cabang yang eksis, karena selama ini sekian tahun kita melaksanakan terpusat di TMP Kairagi Manado, dan sekaligus ketua kita yang kita hormati Profesor Dr. Insinyur Octavian Mekti Alexander MA IPU ASEAN, Rektor Universitas Samratulangi, yang simbolnya diambil dari kepahlawanan nasional dari Bapak Dr. Samratulangi. Kemudian kita akan melanjutkan pemotongan tumpeng dan syukuran sebagai tanda syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah diatur rangkaian acaranya. Kemudian kita akan mengikuti diskusi kebangsaan yang disiarkan secara nasional oleh pengurus pusat keluarga besar FKPPI pada jam yang sudah ditetapkan. PC Minahasa mohon izin kepada Bapak Dandim yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Kepala Staf Kodim 1302 Minahasa Mayor Infantri Daeng Pasaka SE, yang juga adalah putra TNI. Bapak bilang tadi kalau sudah purnawirawan akan kembali memakai seragam FKPPI. Nanti PC 1302 Minahasa akan Zoom mengikuti diskusi kebangsaan di tempat ini, sudah diizinkan oleh Bapak Dandim diwakili oleh melalui Bapak Kasdim. Dan kita PD akan kembali menyesuaikan di tempat kita masing-masing dengan seragam organisasi lengkap. Demikian kami menyampaikan banyak terima kasih lebih khusus kepada Dandim 1302 Minahasa yang kami hormati Bapak Letkol Infantri Bonaventura Ageng Fajar S yang sudah menjadi pemimpin upacara siang kita siang hari ini dan memfasilitasi kita untuk acara pemotongan tumpeng syukuran HUT FKPPI ke-47. Demikian laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam FKPPI. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Dr. Alci Agustin Musa SIH, diikuti seluruh hadirin dengan hikmat. Indonesia
Siang, sebelum saya menyampaikan sambutan, terimalah salam FKPP. FKPP! 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 Terima kasih. Pertama-tama perlu disampaikan permohonan maaf ketua karena tadi setelah selesai kita berkunjung ke Bukan di makam pahlawan Dr. PSSJ yang Langit. Beliau menyampaikan bahwa beliau ada acara lagi sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau. Yang saya hormati Komandan Kodim 1302 Minahasa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdim, Bapak Mayor Infanteri dan Pasaka. Kita ingat Paseki jadi kita ingat Pasaka. Kalau Paseki kan orang Minahasa, ini orang Makassar, orang Ujung Pandang dari Pasaka. Para senior FKPPI, teman-teman pengurus daerah 22, jadi tadi pembawa acara tentu dia baca konsep. Dia bilang 2202. 2202 itu di Manado. 02? Iya, 2202 Manado. Kalau FKPP 2202. Padahal cuma 22. Itu tentu beliau baca di konsep salah tulis juga dia baca. Kalau cukup 22, kemudian setiap cabang ditambah angka 01 sampai 014 kalau nggak salah. Hari ini kita bersyukur FKPP sudah ke 47 tahun. Kalau kita ikut sejarah bahwa di tahun 78 FKPP itu dibentuk oleh 5 orang, anak tentara, anak polisi. Dosen Waas, kader Waas yang saya ingat baru ada yang 2 itu nama Jawa, jadi kita lupa karena kita orang Jawa. Kemudian yang terakhir Surya Paloh, jadi ada 5 mereka. Mereka Surya Paloh anak polisi. Jadi 5 orang ini berebut dan membentuk suatu organisasi anak tentara dan polisi yang mereka sebut FKPP. Dulu FKPP Forum Pengusaha Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI. Tapi karena sekarang sudah dipisahkan TNI dan Polri, kita selalu sebut I-nya saja kita pakai I. FKPP sudah supaya tidak berubah. FKPP anak TNI Polri. Anak TNI I, Polri bukan I. Itu. Berjalan itu saya perlu jelaskan kepada teman-teman. Maka karena FKPP ini sudah mulai ada yang sudah tua-tua semua itu, maka di FKPP itu disebut Ormas FKPP ini. Kemudian dibentukkan generasi muda FKPP. Itu terjadi di Munas ke-3 kalau nggak salah waktu itu, dan pisah generasi muda akan mengikuti undang-undang kepemudaan supaya FKPP eksis di organisasi kepemudaan PNPI. Maka kita sepakat bahwa umur di bawah 35 tahun disebut generasi muda FKPP. Jadi yang lahir itu pertama FKPPI. Ada orang bicara generasi muda dulu, tak? FKPPI dulu karena lambang kita dulu memang dulu seperti FKPPI. Kemudian di tahun 2015 baru ini, maka sepakat para ketua GM se-Indonesia di Kota Manado menyatakan bahwa kita perlu lebur kembali FKPPI menjadi satu. Maka setelah itu beberapa bulan kemudian membentuk panitia rapat kerja nasional pertama di Manado.
kebetulan saya ketua panitianya, dan di sana diundang ketua-ketua Ormas FKPPI dan ketua GM FKPPI se-Indonesia. Mereka membentuk satu kesepakatan bahwa kita perlu menyatu lagi dan ditindaklanjuti dengan munas bersama FKPPI di Magelang. Munas bersama FKPPI dan GM FKPPI. Di sana terbentuklah FKPPI yang satu. Dan yang menandatangani paling banyak itu orang Manado. Waktu di Manado menyatakan perlu ada penggabungan. Mereka yang menandatangani atau mereka keluar dari kesepakatan yang mereka lakukan. Jadi artinya kalau di tentara itu memang disersi namanya. Ya. Keluar dari kesepakatan itu namanya disersi. Kita terbuka sana. Dan terima kasih teman-teman masih dalam bingkai keluarga besar FKPPI bahwa kita komit tetap tidak akan bergeser kemana. Nah, dan loreng kita ini punya hak paten. Jadi sebenarnya kalau ada orang menggunakan loreng kita dengan mengatasnamakan anak tentara, anak polisi dengan membuat organisasi sebenarnya tidak wajar atau tidak harus karena punya hak paten. Jadi dan keluarga besar FKPPI itu ada wanita FKPPI, ada Tiplim FKPPI, himpunan perusahaan dan proyek swasta FKPPI, baru ada generasi muda FKPPI yang sesuai ADRT GM itu di bawah 35 tahun. Ada wacana akan dibentuk juga mahasiswa dan mahasiswa pelajar FKPPI. Itu adalah sayap dari FKPPI. Selama beberapa tahun kita sudah masuk di masa-masa, kalau di umur itu sudah cukup matang ya. Dan kita semua, saya lihat orang-orang lama dari dulu sudah kita ketemu, kita tetap menghormati. Kenapa saya ber-FKPPI? Karena kita menghormati orang tua kita. Itu saja yang bisa kita tunjukkan bahwa, dan kita punya kebanggaan karena organisasi ini kita adalah organisasi yang eksekutif, eksklusif. Karena kalau bukan anak tentara dan anak polisi tidak bisa. Kecuali punya istri yang bukan anak tentara, dia punya hak untuk berpakaian loreng karena dia dianggap anggota luar biasa. Begitu juga anak-anak kita menggunakan pakaian loreng mereka karena mereka anggota luar biasa. Karena ada kita sebagai anak tentara atau anak polisi. Teman-teman sekalian, Pak Kasdim yang saya hormati, tentu dengan rasa kebanggaan kita juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk bagaimana kita menunjukkan membantu orang tua kita dalam melaksanakan tugas. Kemudian dalam FKPPI mungkin direncanakan tahun ini kalau tidak salah oleh bagian pelatihan kader akan melaksanakan kegiatan Latkordia. Jadi bagian belum, khususnya pengurus tentunya, pengurus tingkat profesi yang belum akan ikut dalam pelatihan tersebut. Sehingga kita punya jenjang diklat Latkorwa itu di level kabupaten kota, Latkordia di level profesi, dan Takor di tingkat pusat. Teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini 12 September 2025 FKPPI sudah berumur 47 tahun. Mari kita sebagai anak-anak TNI Polri kita tetap jaga persatuan. Seperti dalam tema kita, bersatu dalam kebinekaan, menguatkan ketahanan nasional untuk membangun negeri. Kita harus menghadapi semua hoax tentang orang tua kita, ya, atau tentang negara kita. Ada yang coba-coba mengganggu kedaulatan kita adalah yang terdepan. Kalau kita baca tekad FKPPI, salah satu di situ adalah berada di garis terdepan bersama TNI Polri. Terima kasih.
sambut sambutan dengan penuh kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kasdim dan teman-teman yang saya hormati, sebelum kita potong kupon, kita mulai dulu Mas FKPP. Saya ulang sekalian. Siapa kita? Siapa kita? FKPPI. Jaya, jaya, jaya. FKPPI. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Melaksanakan pemotongan tumpuk. Bapak Dandim 1302 Minahasa, Letkol Infantri Bonaventura Ageng Fajar S. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai di hati. Agak lulus ya Bu ya, dari pagi kebiasaan. Yang terhormat Bapak Ketua PPI, Ibu Wakil Ketua, Bapak Kasdim, rekan-rekan FKPPI, pengurus, anggota, tadi ada yang di luar juga Bu, serta anggota yang di luar. Dan syukur kita sampai dengan saat ini masih bisa mengadakan kegiatan dengan semangat, dengan sehat di hari ulang tahun FKPPI yang ke-47 ya. Jadi sebagai Komandan Kodim Minahasa, saya mengucapkan terima kasih. Kita masih tetap bisa melanjutkan tradisi yang baik dan positif. Masih ingat dengan leluhur kita, pejuang kita yang ada di Minahasa. Dari pagi kita sudah melaksanakan kegiatan tabur bunga di makam pahlawan, di makam Samratulangi, yang merupakan pahlawan nasional dan berasal dari Minahasa ya Bu ya, ataupun ada beberapa mungkin pahlawan yang tidak dikenal, kan bukan hanya di Minahasa saja kan, ini seluruh Indonesia. Jadi pesan saya, kita siap tidak siap sebagai organisasi, sebagai penerus bangsa, seyogianya kita menjadi pelopor untuk bisa mempersatukan generasi muda, organisasi-organisasi yang lain, baik itu kepemudaan, organisasi di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, sehingga perjuangan para leluhur kita, para pahlawan yang tadi kita sudah kunjungi, kita tabur bunga, mereka dapat beristirahat dengan tenang, mereka bahagia dari surga melihat kita penerus bangsa bisa melanjutkan perjuangan. Paling tidak ada lagi perpecahan seperti yang baru-baru ini terjadi ya Bapak Ibu ya, di Jakarta, demo-demo anarkis melebar ke berbagai kota, berbagai wilayah di Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar dan lain sebagainya. Alangkah baiknya jika organisasi FKPPI ini yang dari Sabang sampai Merauke kita lebih solid, kita guyup, komunikasi intens,
Jadi setiap ada perkembangan situasi kita bisa cegah dini dan deteksi dini. Memang banyak tantangan di era sekarang. Seperti yang di awal saya sampaikan, siap tidak siap, zaman berubah. Seperti kita lihat di beberapa negara yang masih konflik, masih perang, perangnya tidak konvensional lagi. Ada yang melalui ekonomi, menghancurkan perekonomiannya, perang dengan drone, perang media dan sebagainya. Tetap semangat. Selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menjadi pelopor di Minahasa, menjadi contoh. Semoga organisasi-organisasi yang lain melihat dan bisa meniru kita di hal-hal yang positif. Sehat selalu. Hanya umur. Jadi yang putus FKPPI. Dulu saya FKPPI juga. Tapi cuma daftar. Habis itu masuk tentara. Kalau Pak Kasdim sudah sempat FKPPI ya? Belum juga. Oh belum juga. Baru cari mau daftar di mana. Ya, kita selalu hormat sama FKPPI. Karena saya nggak bisa jadi FKPPI dulu, cuma daftar. Yang ketuanya, pengurusnya padahal sebelahan rumah, beda gang. Itu dari saya. Kita tetap jangan lupakan Tuhan. Kita ada di sini karena Tuhan. Kita memohon selalu berkatnya. Semoga di tanah yang kita injak ini, tanah yang terberkati, sehingga kita semua diberkati. Kita hidup ada manfaatnya, bukan hanya bagi diri kita sendiri, bukan hanya bagi FKPPI, tapi bermanfaat yang luas, yang besar, baik terhadap sesama dan lingkungan. Itu saja. Selesai. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai di hati. 201 KBF KPPI Minahasa akan diwakili oleh Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga Bapak Yohanes Pentero, Sarjana Hukum. Kemudian akan diserahkan secara simbolis kepada para sesepuh diwakili oleh Bapak Jerry Kiriwang, alumni Takorna, nomor anggota 22 0101 00001. Kemudian perwakilan dari PD 2022 oleh Ibu Yeni Wewengkan, dan kepada generasi muda FKPPI diwakili oleh Ibu Baby Singkop, dan perwakilan wanita FKPPI akan diwakili oleh Ibu Astuti Kusna.